Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiatul Hasanah dengan NIM 250040065. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Transisi Pembelajaran Jarak Jauh ke Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Indonesia Riyadh dengan menyesuaikan kurikulum merdeka yang ada di Indonesia. Baiklah, yang pertama itu mengenai sejarah Sekolah Indonesia Riyadh, yaitu Sekolah Indonesia Riyadh bermula dengan berdirinya Sekolah Indonesia Pancasila di Jeddah pada tanggal 1 Januari 1964. Sejalan dengan kepindahan kantor perwakilan Indonesia dari Jeddah ke Riyadh pada tahun 1985, maka Sekolah Indonesia Pancasila dipecah menjadi dua sekolah, yaitu yang pertama Sekolah Indonesia Pancasila dan Sekolah Indonesia Riyadh di Jeddah. Lalu pada tanggal 2 Oktober 1985, Sekolah Indonesia Pancasila Riyadh menempati gedung sekolah untuk pertama kalinya, dan pada perkembangannya sejak tahun 1986, sekolah berubah menjadi Sekolah Indonesia Riyadh. Dengan status ini, Sekolah Indonesia Riyadh IT depan ingin menyesuaikan standar mutunya dengan sekolah-sekolah internasional lainnya yang berada di Arab Saudi, sehingga akan diperoleh output yang siap menghadapi tantangan baik di masa depan maupun yang masa yang akan datang. Sekolah Indonesia Riyadh menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Dengan segala kekurangan dan keunggulannya, sama dengan sekolah-sekolah di Indonesia pada umumnya. Sedangkan kekhususan di unggulan di Sekolah Indonesia Riyadh ini adalah penguasaan komunikasi bahasa Inggris, bahasa Arab, serta penggunaan IT. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pembelajaran di Sekolah Indonesia Riyadh, yaitu di sana menggunakan contohnya blended learning adalah suatu pembelajaran yang menggabungkan penerapan pembelajaran tradisional di dalam kelas dengan pembelajaran online yang memanfaatkan teknologi informasi. Istilah blended learning secara keterbahasaan terbagi menjadi dua, yaitu blended yang artinya campuran, lalu learning dan yang artinya belajar. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apa yang digabungkan? Lalu Elena Musa tahun 2006 menyampaikan bahwa yang dicampurkan adalah dua unsur utama, yakni pembelajaran di kelas dengan cara tatap muka dan pembelajaran secara online. Blended learning adalah sebuah model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Lalu, baiklah, selanjutnya kita masuk dengan karakteristik blended learning. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya belajar, serta media teknologi yang beragam. Lalu yang kedua, sebagai sebuah komunikasi pendidikan langsung, belajar mandiri dan belajar mandiri via online. Lalu yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Lalu yang keempat, pendidik dan orang tua peserta didik memiliki peran yang sama, yaitu pendidik sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Lalu selanjutnya kita masuk dengan tujuan blended learning, yaitu yang pertama, membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses pembelajaran dan preferensi dalam belajar. Lalu yang kedua, menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi guru dan pendidik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat dan terus berkembang. Dan yang ketiga, peningkatan penjadwalan, fleksibilitas bagi pendidik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Selanjutnya kita masuk di bagian aplikasi blended learning. Yang pertama itu ada live event, yaitu pembelajaran langsung atau tatap muka secara terpadu dalam waktu dan tempat yang sama atau dalam waktu dan tempat yang berbeda. Contoh aplikasinya itu ada Zoom Meeting, terus Microsoft
Teams, dan Google Meet. Lalu yang kedua ada self-paced learning, yaitu mengkombinasikan pembelajaran konvensional dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta didik belajar kapan saja, di mana saja, berbagai konten bahan belajar yang dirancang khusus untuk belajar mandiri. Misalnya e-book, video animasi atau video pembelajaran, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada collaboration, yaitu mengkombinasikan kolaborasi dari kolaborasi pengajar maupun kolaborasi antar peserta didik yang keduanya bisa lintas sekolah atau kampus. Contohnya room chat, forum diskusi, CD, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita masuk dengan kelebihan dan kekurangan blended learning. Yang pertama itu ada kelebihan blended learning. Yang pertama, peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Lalu yang kedua, peserta didik dapat berkomunikasi, berdiskusi dengan pengajar atau peserta didik lain yang tidak harus dilakukan saat di kelas atau tatap muka. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik di luar jam tatap muka dapat dikelola dan dikontrol dengan baik oleh pengajar. Lalu kita masuk dengan kekurangan blended learning. Yang pertama, media yang dibutuhkan sangat beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak memadai. Lalu yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar seperti komputer dan akses internet. Padahal dalam blended learning diperlukan akses internet yang memadai. Apabila jaringan kurang memadai, akan menyulitkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara mandiri ataupun online. Lalu materi selanjutnya yaitu tantangan dan kekurangan transisi dalam pembelajaran jarak jauh ke tatap muka yang terjadi di Sekolah Indonesia Riyadh. Seperti penelitian kasus yang terjadi di Sekolah Indonesia Riyadh bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen pembelajaran jarak jauh secara hybrid di Sekolah Indonesia Riyadh. Yaitu sebuah institusi pendidikan internasional yang melayani komunitas Indonesia di Arab Saudi dengan menggabungkan metode pembelajaran daring dan tatap muka. Penelitian ini mengeksplorasi strategi manajerial yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap proses dan hasil. Lalu, studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan model hybrid sangat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kesiapan infrastruktur teknologi seperti kesediaan perangkat digital dan koneksi internet yang handal sangat penting untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Lalu, kesenjangan digital masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan akses pendidikan yang merata. Lalu yang kedua, kompetensi guru dan siswa dalam memanfaatkan platform digital juga menjadi penentu keberhasilan interaksi dan kualitas pembelajaran. Lalu yang ketiga, dukungan orang tua serta lingkungan belajar yang kondusif memainkan peran signifikan, terutama membantu siswa mengatasi tantangan belajar jarak jauh. Di Sekolah Indonesia Riyadh menerapkan strategi manajemen yang mencakup perencanaan sistematis, pelatihan guru, dan evaluasi berkala. Kepala sekolah dan tim manajemen bekerja sama untuk memastikan kelancaran transisi dari pembelajaran konvensional ke hybrid. Namun, masih terdapat kendala dalam menyelaraskan jadwal tatap muka dan daring, terutama mengakomodasi siswa dari wilayah dengan zona waktu yang berbeda. Fasilitas teknologi di Sekolah Indonesia Riyadh seperti laptop, proyektor, dan platform pembelajaran daring dalam konektivitas internet dari pihak Sarpras Sekolah Indonesia Riyadh telah berlangganan 2 akses langganan internet, yaitu fiber optik yang kemudian disebarkan ke setiap ruang dengan akses point untuk mendukung layanan bagi tenaga pendidik. Efektivitas manajemen pembelajaran hybrid di Sekolah Indonesia Riyadh sangat dipengaruhi oleh yang sistematis dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Kepala sekolah dan tim manajemen Sekolah Indonesia Riyadh telah bekerja sama untuk memastikan transisi yang lancar dari pembelajaran konvensional ke hybrid. Mereka melakukan perencanaan matang termasuk penyusunan awal, pelatihan guru, dan evaluasi berkala.
Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah menyelaraskan jadwal pembelajaran tatap muka dan daring, terutama untuk siswa yang tinggal di wilayah dengan zona waktu yang berbeda. Misalnya, siswa yang tinggal di daerah terpencil seperti Madinah Qasim atau bahkan di negara lain seperti Pakistan dan Qatar memiliki perbedaan waktu yang signifikan dengan Riyadh. Hal ini memerlukan fleksibilitas dalam penjadwalan dan koordinasi yang lebih baik antara guru, siswa, dan orang tua. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kesesuaian elemen kurikulum merdeka dengan standar internasional. Kurikulum merdeka di Indonesia secara umum dinilai selaras dengan sejalan dengan tren pendidikan global serta standar internasional. Meskipun tantangan implementasi masih ada, keselarasan ini terutama terlihat dalam penekanan dan pengembangan kompetensi, fleksibilitas, dan pembelajaran yang berbasis proyek. Lalu selanjutnya analisis yaitu penyesuaian kurikulum merdeka dengan standar Indonesia. Yang pertama, fokus pada kompetensi dan keterampilan abad ke-21. Kalau kurikulum merdeka, kurikulum ini dirancang untuk mengatasi krisis pembelajaran dengan fokus pada materi esensial, literasi, dan numerasi yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dasar yang mendalam. Kalau standar internasional, kurikulum global seperti International Baccalaureate dan Cambridge menekankan pengembangan keterampilan pada abad ke-21, kemampuan berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Fokus kurikulum merdeka pada penguatan karakter dan keterampilan hidup sejalan dengan tujuan ini. Lalu yang kedua, fleksibilitas dan otonomi sekolah. Kalau kurikulum merdeka memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sekolah dan guru dalam merancang kurikulum operasional, memilih materi ajar yang relevan, dan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Kalau standar internasional, kurikulum internasional seringkali menawarkan kerangka kerja yang luas dan fleksibel, memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan pengajaran dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Pendekatan ini mirip dengan otonomi yang diberikan dalam kurikulum merdeka. Lalu yang ketiga ada pembelajaran berbasis proyek. Kalau kurikulum merdeka menerapkan proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5 yang mengedepankan pembelajaran konseptual melalui proyek nyata yang berorientasi pada pemecahan masalah atau learning by doing. Kalau standar internasional PBL adalah metode yang umum digunakan dalam banyak sistem pendidikan internasional untuk mendorong keterlibatan siswa secara langsung dalam pengalaman nyata dan mengembangkan pemahaman lintas disiplin ilmu. Lalu yang keempat ada penilaian komprehensif. Kalau kurikulum merdeka, penilaian dilakukan secara lebih menyeluruh, mencangkup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta tidak hanya mengandalkan nilai tes. Sedangkan standar internasional, kurikulum global modern juga cenderung menggunakan metode penelitian yang beragam dan berkelanjutan untuk mengukur kemajuan siswa secara holistik, bukan hanya hasil ujian akhir. Tantangan implementasinya yaitu meskipun elemen-elemen sejalan dengan tren global, keberhasilan kurikulum merdeka sangat bergantung pada pilar pendukungnya, seperti kesiapan guru, infrastruktur, dan konsistensi pelaksanaan di seluruh negeri yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Secara keseluruhan, kurikulum merdeka adalah upaya maju dari pemerintah Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan nasional dengan praktik-praktik terbaik dunia yang berfokus pada siswa yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Baiklah, lalu itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang kita ambil dari materi itu yaitu manajemen transisi pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka di Sekolah Indonesia Riyadh dengan kurikulum merdeka efektif mengurangi learning loss melalui blended learning berbasis web, Kensei course yang mengintegrasikan tatap muka belajar mandiri dan online untuk fleksibilitas tinggi. Elemen kurikulum ini selaras dengan standar global seperti PBL di Finlandia dan keterampilan kritis di Cambridge, didukung oleh infrastruktur Microsoft Teams dan fiber optik. Walau
kesenjangan digital secara literasi, orang tua menjadi hambatan utama. Pendekatan ini memperkuat daya saing siswa WNI di luar negeri sesuai PLSSILN. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan materi kurang jelas. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.